Shalom, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Pigo Yeskiel. Saya dari jurusan Teologi Kristen kelas B semester 4. Pada hari ini saya akan sedikit menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 15 ayat ke-21 sampai 28, kisah perempuan Kanaan yang percaya. Dalam pembaca ini dicatat bahwa Yesus sedang menyingkir ke Tairus dan Sidon. Setelah ia bersoal jawab dengan beberapa orang perisik dan ahli Taurat, dicatat dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 bahwa Yesus tidak mau diketahui oleh orang lain, namun sekalipun demikian ternyata kedatangan Yesus tidak bisa dirahasiakan. Pada saat itu, saudara, karena kemanapun Yesus pergi, dia akan selalu menjadi fokus perhatian banyak orang. Kedatangannya itu pun diketahui oleh perempuan Kanaan yang mempunyai seorang anak yang sedang kerasukan setan. Kisahnya sangat menarik, saudara, mengingat perempuan Kanaan ini adalah seorang Kanaan, golongan kafir yang bagi orang Yahudi tidak layak untuk bergaul dengan orang-orang Yahudi. Namun iman yang diperoleh dan dari keberanian dan ketabahannya, perempuan ini dalam menghadapi tantangan, menghadapi pujian dari Yesus, dan apa yang diinginkannya akhirnya didapatkannya. Ujian iman harus kita lalui untuk mendapatkan suatu hasil yang memuaskan. Dari kisah ini kita dapat melihat ada beberapa ujian iman yang dilalui oleh perempuan Kanaan yang sering kita alami, saudara. Ayat yang pertama, ketika Tuhan seolah terdiam, dalam ayat yang ke-23, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada tidak diperdulikan oleh seorang yang kita sangat harapkan mampu menolong kita. Ketika sudah berharap sepenuhnya kepada orang, namun orang-orang itu sama sekali tidak memberi perhatian, hal itu akan sangat mengecewakan kita sama sekali. Dialami oleh perempuan Kanaan ini, dia datang kepada Yesus dengan harapan yang besar bahwa Yesus akan menolongnya. Namun apa yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan. Yesus tidak menjawab sama sekali. Suatu keadaan yang sangat menyakitkan, tetapi sikap perempuan ini sangat mengagumi. Dia tidak undur sekalipun suatu sikap yang patut dia diteladani oleh semua orang. Saudara, kita bisa ambil dari perempuan ini, dan dalam permasalahan kita jangan berundur, kita kabur dari permasalahan kita, tapi kita maju terus sebelum masalah kita selesai. Saudara, ketika Tuhan seolah-olah tidak berbicara apa-apa, seolah-olah tidak mendengar sama sekali seruan kita dalam kesesakan kita, seolah-olah Tuhan tidak mau menolong kita, jangan menyerah. Teruslah berseru kepadanya. Dalam keterdiamannya, Tuhan sedang memproses ketekunan kita dan pengharapan kita. Tuhan sedang mengajar kita untuk terus memandang dan berharap kepadanya. Melalui proses diam, kualitas iman kita sedang diperbaiki. Apakah dalam keadaan yang sepertinya Tuhan tidak menolong kita, sama tetap berharap dengan iman, atau kita menjadi mundur dari Tuhan? Yang kedua, ketika Tuhan seolah-olah menolak kita, ayat yang ke-24 sampai ke-25, ketika Tuhan tidak memberi jawaban, respon, dan murid-murid berusaha mengusiknya, perempuan ini tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan tidak berbalik pulang dengan kekecewaan.
Kita ambil dari contoh perempuan ini, saudara, diteruskan berada di tempat itu, akan tetapi ujian iman selanjutnya harus dia lalui oleh perempuan ini. Kali ini Yesus membuka suara, namun bukan suatu pertanyaan yang diharapkan oleh perempuan ini, karena kalimat yang diucapkan Yesus bernada penolakan. Yesus mengatakan bahwa dia diutus tidak untuk orang-orang luar dari Israel. Suatu penantian dan pengharapan yang lagi-lagi menyakitkan. Seolah-olah Yesus menolak memberikan pertolongan. Kembali perempuan ini memperhatikan sikap yang sangat mengagumkan. Dia tidak putus asa, saudara. Sebaliknya, dia malah semakin terdekat dengan menyembah Tuhan. Dia lebih merendahkan dirinya dengan pengharapan besar. Terkadang kita merasa ditolak Tuhan, dan sepertinya Tuhan memalingkan wajahnya dan tidak memberi pertolongan sama sekali ketika kita sedang dalam tekanan. Namun dalam keadaan seolah-olah Tuhan itu memberi kita jalan keluar dalam masalah kita, seperti ditutup. Jangan pernah menyerah. Karena dalam keadaan seperti ini Tuhan sedang menguji kesabaran kita, dan kesabaran itu akan membuahkan hasil yang sangat indah. Amsal menuliskan orang-orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dalam Amsal yang ke-16 ayat yang ke-23, saudara. Pertanyaan yang ketiga, ketika Tuhan seolah-olah merendahkan dan mempermalukan. Dalam ayat yang ke-26 sampai 27, ujian iman yang ketiga yang dilalui oleh perempuan Kanaan ini adalah direndahkan dan dipermalukan. Matius mencatat bahwa ketika perempuan ini semakin mendekati Yesus dan menyembah, Yesus menjawab bahwa dia tidak patut memberi makan anak-anak kepada anjing. Dicap sebagai anjing tentu bukan hal yang menyenangkan. Sebaliknya itu akan sangat menyakitkan. Akan tapi perempuan ini tetap bertahan dan tidak menyerah, dan membenarkan apa yang dikatakan Yesus, dan semakin merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Suatu sikap yang sangat menakjubkan dan mengagumkan, sehingga Yesus memberi pujian dan iman yang besar itulah yang menyembuhkan anaknya seketika itu. Juga iman yang diperoleh melalui sebagai ujian yang cukup berat. Seringkali sebagai anak-anak Tuhan kita mengalami situasi merasa sangat dipermalukan dan sangat direndahkan. Jangan berputus asa, saudara, dan kehilangan harapan. Yesus tidak sedang mempermalukan kita. Sebaliknya, dia sedang menguji ketabahan, kesetiaan, dan kerendahan hati kita. Ujian kerendahan hati adalah ujian yang paling berat, saudara. Jika kita berhasil melaluinya, kita akan memperoleh hasil yang luar biasa seperti perempuan Kanaan itu. Bagi orang-orang yang setia kepadanya, selalu bersedia merencanakan yang sangat mengagumkan. Meskipun didahului oleh kesunyian, penolakan, direndahkan Tuhan dalam berdiam, bukan karena marah atau tidak peduli atau melupakan kita, tetapi sedang membawa kita kepada suatu jawab yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tetaplah setia dan berpengharapan kepadanya, dan kita akan terima keindahan pada
harinya, yang kita takkan herankan pada saat itu. Terima kasih saudara. Mungkin sedemikian saja renungan dari saya. Mungkin saat ini renungan ini berguna bagi kita dan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati.